Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa a'taqidu bi qalbi i'tiqadan jaziman la taradduda fihi, itu ya. Dan aku yakini dengan hatiku dengan keyakinan yang teguh, yang kuat, yang kokoh, yang tidak ada keraguan padanya. Wa ubayyinu, dan aku nyatakan li ghairi, bagi selainku, ai uqirru, tegasnya aku akui dengan lisanku, hatta yasma'an nasu iqrari, sehingga manusia mendengar akan pengakuanku, an la ma'buda bihaqqin, bahwa tidak ada Tuhan, dengan tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya, ai bi ghairi batilin, tegasnya dengan tanpa kebatilan, dengan tidak selain kebatilan, kainun, itu tetap fil wujudi, di alam wujud, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal munfaridu bil khalqi wa ikhtira'il a'yani wal athari wal jawahiri wal a'rab. Maka dialah Allah yang Maha Esa dengan menciptakan dan menciptakan benda-benda dan asar, wal jawahir, sama, dan elemen atau unsur, partikel, wal a'rad, dan sifat. La yakhruju hadithun, tidaklah keluar satu makhluk pun, an yakuna makhluqan lahu, dari bahwa adalah dia itu makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Fajami'ul ahwalil ibad, maka seluruh keadaan hamba dan perbuatannya yang bangsa ikhtiar, waqi'atun, itu terjadi dengan kudrat Allah taala. Walaysa li kudratihim ta'sirun, dan tidak ada bagi kekuasaan mereka ta'sirun, pengaruh, fiha, pada af'al dan ahal. Balillahu ta'ala ajra adatahu bi an yujida fil 'abdi qudratan wa ikhtiyar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melakukan akan kebiasaannya dengan bahwa menciptakan pada seorang hamba akan kemampuan dan ikhtiar. Wa huwa ta'ala, dan halnya dia Allah Subhanahu wa taala, yanfaridu, itu Maha Esa, sendiri dengan mengatur bagi lil umuri, bagi seluruh perkara, duna musyarikin, tanpa ada yang menyekutui, wala mu'inin, dan yang tidak ada yang bantu. La yahdutsu, maka tidak tercipta, tidak ada satu makhluk pun di alam atas dan tidak pula di alam bawah, illa bitadbirihi, kecuali dengan aturan Allah dan kehendak Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, apa nikmat berkurang umur? Nikmat berkurang umur. Berkurang kan makin ke sini? Bukan panjang, bukan nambah, tapi berkurang. Nikmat panjang umur, sehat walafiat, tetap iman Islam, serta nikmat taufik wal hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemarin membahas tentang makna syahadat. Makna asyhadu. Asyhadu itu artinya kan aku bersaksi, makna zahirnya. Tapi makna bersaksi itu apa sih? Maknanya a'lamu, aku tahu, aku yakin. Kalau yakin mah harus dengan dalil dan bukti. Kita kan bersaksi dengan hati, dengan mulut, tuh,
jiwa raga kita meyakini, maknanya tuh asyhadu. A'lamu bil burhani yaqinan, secara yakin, wa a'taqidu, dan aku yakini dengan hatiku. Jadi masalah tauhid mah masalah hati. Masalah akidah mah masalah hati. Keyakinan mah adanya di mana? Di hati. Gitu. Jadi sesuatu itu ditangkapnya dengan keyakinan. Keyakinan mah bicaranya hati. Saya bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan Allah. Itu bicara yakin bukan di mulut, tapi di hati. Kalau mulut bicara yakin tapi hati masih goyang, masih gelisah, itu belum yakin namanya. Yakin gak Allah maha mampu, maha kuasa? Yakin gak Allah itu maha pemberi rizki? Di mulut doang. Buktinya masih gelisah. Besok makan apa? Oh, begitu. Di mulut mah gampang, saya yakin. Gitu. Tapi dia nerapin di hati itu yang susah. Gitu ya. Makanya ngaji tauhid mah ngaji hati. Yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa setiap manusia itu rezekinya masing-masing dan takdirnya masing-masing, tidak ketukar. Walaupun sama-sama penjual tempe berdekatan, ingat rezekinya nggak ketukar. Gitu. Kenapa? Karena yang menggiring, yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Nggak bakal ketukar. Yang menjadi hak kita nyampe, yang bukan nggak bakal. Makanya kalau orang itu sudah teguh keyakinannya di hati nih, udah mantep, galau, risau, segala macam itu nggak ada. Santai aja dia mah. Kata Imam Haddad, la yakthur hammuk ma quddir yakun. Jangan banyak ngeluh, jangan banyak sedih, jangan banyak gelisah. Jangan sedih, kata Imam Haddad. Ma quddir yakun. Apa yang sudah ditakdirkan bakal terjadi. Begitu. Apapun itu, sekecil apapun, kalau memang sudah bagian kita, enggak kemana. Kata beliau, ma kusimlak hasilun ladaik, wa makana li ghairik la yasil ilaik. Sesuatu yang sudah menjadi bagianmu, yang udah dibagi emang buat kita jatahnya, maka kagak bakal kemana. Pasti nyampe. Nyari tuannya rizki itu. Seperti ajal. Rizki sama ajal itu beriringan terus. Bu, rizki sama ajal itu beriringan. Bila mana habis rizki, berarti ajal datang. Misal kita ada jatah rizki kita masih 100 juta lagi. Misal ini, misal. Selagi rizkinya belum habis, masih hidup. Tapi kalau rizkinya sudah habis, maka mati. Makanya kita kudu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezekinya diketeng, coba kalau 100 juta dikasih hari ini juga innalillahi. Makanya bersyukur. Oh iya ya. Pelan-pelan dikasihnya. Kita pengen umur panjang apa pengen cepet-cepet? Panjang kan? Makanya bersyukur aja kalau rezekinya dikit-dikit dikasihnya sama Allah. Dicicil. Jadi lama 100 jutanya. Dikejar 2 tahun, 3 tahun. Coba kalau dikejar sehari ini dapat, emang jatahnya tinggal 100 juta lagi, hari ini dia dapat. Habis sudah. Banyak yang begitu. Makanya kita itu harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngeluh mulu, jangan suudzon. Apa gini amat ya? Begitu. Ngapa susah bener ya? Kagak ada yang susah, justru rezekinya kita itu lagi tuh, gitu ya. Coba kalau dihabisin, mau habisin rezeki sekaligus ngabisin umur. Enggak kan? Makanya apa yang sudah menjadi bagian kita, tenang aja, nyampe. Kalau yang bukan bagian kita, agak bakal nyampe. Ada di depan aja, kalau bukan rezeki kita,
itu melayang. Jadi kita kalau orang bertauhid, orang yang berakidah, tanamkan di hati. Yang bagian kita nggak kemana. Yang bukan bagian kita, ya nggak bakal nyampe ke kita. Gitu. Itulah konsep orang bertauhid. Yang udah menjadi hak kita, bakal nyampe. Nggak goyang makanya. Tenang aja. Gitu ya. Lagi sih, ngapa goyang mulu? Oh, nggak ada hujan, nggak ada angin, goyang-goyang mulu. Gitu. Oleh. Berat tuh nerapin hal kayak gini nih. Berat. Karena ujiannya itu nafsu kita pengennya cepet-cepet. Kita kalau minta ke Allah, pengennya dikabul apa enggak? Sekali lagi, kalau kita berdoa kepada Allah, pengennya dikabul apa enggak? Mana? Kita kan sering ngedoa, sering. Ada yang dikabul, ada yang kagak. Benar nggak? Itu kenapa bisa begitu? Hah? Kenapa? Cici? Kalau kita nggak kabul, nggak doa lagi. Kata. Oh enggak katanya. Makanya, jadi apa yang Allah kasih, itulah yang terbaik. Jadi kadang kita ngegebu-gebu. Kata Imam Ibn Athaillah, kata Imam Ibn Athaillah, la yakun tolabuka tasabbuban ilal ata'i fayaqillu fahmuka anhu. Janganlah engkau beranggapan menuntutnya engkau kepada Allah, maksudnya berdoa, kita ngedoa, kita ibadah, itu menjadi sebab akan datangnya permohonan. Jangan nganggap kita ngedoa kemudian dijabah, itu jabah, itu hasil doa kita. Salah. Fayaqillu fahmuka anhu. Maka berarti kamu kurang paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Bu, ijabah doa itu sudah ada duluan sebelum doa kita. Kenapa? Karena ijabah doa mah Allah perbuatannya, perbuatan Allah. Sedangkan perbuatan Allah mah qadim. Kalau ngedoa mah dari kita. Kita mah makhluk baru. Jadi doa mah baru, ijabah mah sudah ada. Jadi doa mah mantesin. Biar datangnya kagak sekonyong-konyong. Ada doa, ada ibadah. Tapi jangan menganggap doa jawaban itu karena doa kita. Jangan, salah paham kita begitu. Kurang berarti pemahaman kita. Seolah-olah Allah itu mau ngasih itu kudu didoa dulu. Seolah-olah kudu diminta dulu. Padahal mah Allah mah nggak diminta aja ngasih mulu. Paham nggak? Jadi jangan menganggap, tuh lihat, gua baca ini, gua baca itu. Jadi hasilnya tuh goal. Ini kurang pemahamannya. Tuh berkat doa saya tuh dia sukses tuh. Kurang. Emang ente siapa? Ngaku-ngaku. Wong yang ijabah Allah ente yang ngaku-ngaku. Makhluk ngaku, nggak boleh. Gitu. Tuh nerapin kayak gitu tuh setengah mati gitu ya. Biar nerapin keyakinan gitu. Iya ya. Ngapa saya ragu? Wong ijabah udah ada. Yang harus diragukan tuh sesuatu yang kagak ada. Ijabah mah sudah ada. Kita minta tentang rezeki, tentang udah ada, udah disiapin sama Allah. Udah. Ngapa kita ragu sih sama Allah Subhanahu wa taala? Tuh, keyakinan begitu tuh. Bahkan kata Abul Hasan Asyadzili, beliau katakan, la yakun hammuka fi talab qada hajat. Jangan sampai kita ketika kita minta cita-citanya biar terkabul hajat. Kalau kita ngedoa, galibnya, umumnya, lumrahnya, kebanyakan orang pengen dikabul apa enggak? Pengen ya? Orang baca sholawat, baca Quran, baca wirid, baca itu. Pengennya apa? Kabul. Ya Allah Fortuner, ya Allah Fortuner.
Begitu ya? Pajero ya Allah, Pajero ya Allah. Duit tuh. Kata Imam Abul Hasan salah begitu. Hah, salah. Berarti selama ini bertahun-tahun kita sampai tua bangka begini salah ya. Dikira mah udah bener aja kita minta ke Allah. Bener mintanya mah. Cuma jangan sampai tujuannya adalah biar dikabul hajatnya. Kenapa? Fatakuna mahjuban anhu. Kalau kita cita-citanya biar terkabul hajat, maka kita itu terhijab dari Allah. Jadi ongkoh ngedoa, ongkoh yang diminta Allah, tapi hatinya bukan ke Allah, paham nggak? Tapi hatinya ke dunia. Ongkoh yang diminta Allah, ya Allah, hatinya kemana-mana. Hatinya ke showroom. Gitu. Hatinya nyari tanah, objek. Ya Allah golin, ya Allah golin. Ya Allah biar gol, pakai L double ya Allah gol. Gitu. Pakai doa ini, pakai wirid ini, tapi yang dituju bukan Allah. Jadi buat jembatan doang. Emang Allah leasing. Gitu ya. Jadi selama ini kita salah. Terus kita ngedoa tujuannya apa? Liyakun hammuka fi talab munajat rabbik. Hendaknya tujuan kita ngedoa adalah munajat kepada Allah. Tujuannya kita mah pengen ngobrol aja sama Allah, pengen cerita, pengen nunjukin saya butuh sama Allah. Kayak begini, ada orang ngelancong misalnya, ke ceweknya. Lancong. Jauh-jauh tuh, udah daki gunung, lewati lembah, sampai berenang-berenang tuh. Sampai basah banget. Sehari semalam perjalanannya, terjal. Ceritanya, pas sudah ngelancong, duduk depan rumah. Ceweknya ngobrol, dia mau liatin, Neng, pohon mangga, enak banget kayaknya tuh mangga ya. Ceweknya dianggurin, diem bae orang diladenin ngomong. Duduk di depan, dia ngeliatin, metik mangga enak kali ya siang-siang. Begitu, buat ngerujak. Begitu, kata ceweknya. Bang, tujuan kesini mau ngeliatin pohon mangga apa mau ngelancong? Hah? Ya kagak kali petik enak. Dibilang mau ngelancong apa pohon mangga? Begitu. Pilih mangga apa? Pilih aja bang. Pohon mangga lah. Balik. Kata ceweknya. Balik, bawa tuh martabak. Gitu. Sakit banget ya. Sakit nggak? Sakit. Nah, tuh sakitnya di situ. Nah, maka sama halnya kita ngedoa ke Allah. Jadi kita mengomong sama Allah tapi hatinya kemana-mana. Yang dituju ternyata bukan Allah selama ini. Apa yang dituju? Selain Allah. Padahal dengan dia meminta ke Allah, dengan dia nangis-nangis ke Allah, itu hal paling romantis, paling indah itu dia. Dia merasa tidak berdaya, ya Allah, saya punya masalah, ya Allah. Begitu tuh, ngadu ke Allah. Kita kalau curhat ke orang yang kita sayangi aja, seneng ya? Apalagi ke Allah. Harusnya mendigirang, walaupun nggak kepikiran hajat, kepikirannya, iya ya kita mau Allah ini. Ini mah malah ingat hajat, ingat ini, ingat itu. Walaupun nggak apa-apa, tapi kata Imam Abul Hasan jelek sebenarnya, ente terhijab, terdinding. Gitu ya. Nggak ternyata selama ini kita salah ya. Terus gimana harusnya? Berdoalah kita itu tujuannya menunjukkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling nikmat kalau kita ngerasa butuh sama Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatik faturaddu fihi ila wujudi zillatik. Sebaik-baik waktumu, waktu yang terbaik kita nih sepanjang hidup, kapan? Apakah ketika ketemu fulan? Apa ketika kita jalan? Apakah kita ketika hujan-hujanan? Waktu terbaik, coba bayangin, kita pasti punya kenangan. Bukan kopi kenangan. Punya kenangan. Ada yang
Iya ya, dulu waktu sekolah jalan-jalan berdua, terus hujan-hujanan kepleset tuh, neduh di bawah pohon sambar petir lagi kita kan. Itu kali ya, inget nggak? Bukan. Apa waktu lagi jalan ke luar negeri? Bukan juga. Apakah waktu lagi didatengin orang mulia ini? Bukan. Apakah lagi sholat? Bukan. Apalagi hatam Quran? Bukan. Sebaik-baik waktumu adalah waktu di mana kita menyadari, merasa di hati nih, merasakan akan ketidakberdayaan kita. Itu dia waktu terbaik di dalam hidup. Ketika di hati ada perasaan, ya Allah. Di hati itu nggak ada daya dan upaya. Dirundung masalah, difitnah, bertubi-tubi datang ujian. Akhirnya timbul di hati, ya Allah. Ya Allahnya di dalam. Beda sama orang yang kagak punya masalah tuh, tidak ada musibah, nggak ada ujian, biasa aja. Tapi kalau emang diuji dari hati, ya Allah, begitu, sambil nangis, mojok, ya Allah, ya, ya Allah, gitu. Doanya juga tuh dalam banget, gitu ya. Nangis malam-malam netesin air mata, begitu. Masalah gini segini beratnya ya Allah, tolong hamba ya Allah. Tuh, itu waktu yang terbaik mah, waktu ketika kita ngerasa tidak berdaya, tidak punya daya dan upaya. Bukan kalau ditanya, "Bang, waktu yang terbaik yang Abang kenang kapan?" Apakah waktu lagi gagah dulu ngerubuhin 5 orang sendiri? Gitu ya. Apakah itu? Bukan. Waktu dimana kita merasakan ketidakberdayaan kita. Kita ngerasa diri kita hamba. Itu dia yang top. Tertanam, ya Allah ternyata segini ya. Ketika udah begini, nggak ada artinya duit, nggak ada artinya temen, nggak ada satupun yang bisa bantu, ya Allah, begitu tuh. Tuh, itu biasanya ketika orang begitu ngedoanya khusyuk, takut, terus juga sama Allah benar-benar berharapnya. Nyingsek juga benar-benar itu ya. Beda, terus mojok, gemeteran, dikira mah bener-bener, ternyata kesetrum gemeteran. Lagi mojok-mojok. Jadi waktu terbaik itu ketika kita menyadari kekurangan kita. Ya Allah banyak dosa, ya Allah banyak ini, banyak itu, ya Allah. Begitu tuh. Maka dari situlah engkau akan dikembalikan kepada zillatik. Di hati tertanam tuh rasa hina, rasa dina, rasa butuh sama Allah, bener-bener dia ngaku seorang hamba. Aslinya kita itu begitu sebenarnya. Aslinya seorang hamba itu. Jangan kita merasa hebat, merasa mulia, merasa pinter, merasa ini, nggak boleh. Kalau masih ada rasa-rasa, belum. Orang sholat, orang ngedoa, tapi di hatinya masih ada perasaan dia orang mulia, perasaan dia orang anaknya ini, anaknya itu, perasaan dia ini, banyak ininya lah. Itu menghalangi dari kekhusyuan kita, menghalangi dari kedekatan dan keakraban kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhalang. Begitu ya. Tapi kalau kita udah nggak merasa diri kita mulia, nah di situ tuh enak banget sama Allah, akrab. Sholat juga walaupun 2 rakaat resep, enak banget. Makanya coba lihat, orang ketika diuji, banyak ujian, banyak masalah, sama orang lagi senang, enakan mana? Ngedoanya, enakan lagi senang katanya. Enakan lagi ada masalah, mantep banget doanya. Ya, yang gerujuk katanya tuh. Gitu ya. Kalau ada masalah memang begitu. Kayak orang sakit, nggak ada yang bantuin, di rumah sakit, dan dorong. Soalnya saya pernah ngalamin waktu dulu, waktu pertama kali kita nyantren di luar negeri, bahasa Arab nggak bisa. Tiba-tiba teman kita sakit, harus ke rumah sakit. Ngomong bahasa Arab kita nggak bisa sama dokter, takut salah.
Akhirnya dorong gitu, nyari-nyari di mana ini taruhnya. Ingat belum dono. Jadi ngedorong-dorong temen, saking kita bingung ditinggal itu jalan dewek ininya. Ininya apa? Rodanya itu ditinggal di jalan, kepanasan deh, kita ngobrol kemana ini, taruh di mana, taruh di mana. Saking saking kita yang ngerasa nggak bisa apa-apa, akhirnya minta bantuan sama orang yang bisa, yang ngerti, dibantu tuh. Alhamdulillah dibantu. Itu begitu tuh. Emang kalau orang udah ngerasa butuh, maka dekat dia sama Allahnya. Kayak Siti Hajar waktu nyari air ya. Nabi Ismail kehausan. Siti Hajar bulak-balik Safa Marwah. Agak ketemu. Tahu-tahu airnya adanya di bawah telapak kaki Nabi Ismail. Dihentakin, keluar Zam-Zam. Begitu. Usaha mah perlu. Tapi rezeki itu murni kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita udah mundar-mandir ternyata rezekinya mah dari sesuatu yang kita tidak duga-duga. Itu menanamkan keyakinan kayak gitu tuh susah. Kadang-kadang didapatnya harus diuji dulu. Kalau diuji baru tuh yakin. Kalau lagi seneng mah kagak. Ngedoa juga asal-asalan. Terus tidur mulu kalau lagi seneng mah. Jalan-jalan mulu. Begitu ya. Hah? Kalau lagi seneng mah suruh sholat malam juga susah. Kalau 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 dia ada masalah mah orang bisa tidur. Malam ngelamun aja. Hah? Begitu ya. Jadi kadang-kadang kesadaran inilah yang membuat orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sadar. Oh iya, kita nggak punya daya, nggak punya upaya. Makanya kalau ibu-ibu dapat masalah, kudu bersyukur. Kenapa? Giliran ada masalah mah ada istighosah, ada wiridan, datang mulu. Ada pengajian di mana? Datang. Tapi giliran lagi senang, mana tuh ibu-ibu ini? Lagi jalan-jalan, lagi shopping. Gitu ya. Kalau duit lagi ada duit mah check out mulu, check out. Ntar lagi ada paket, ntar lagi ada paket. Tapi kalau nggak punya duit itu main HP pura-pura nggak ada paketnya, padahal nggak ada pulsa, nggak ada apa. Nah, nah begitu. Waktu lagi seneng sama masjid nggak kenal, tapi waktu udah susah dia ke masjid mulu. Begitu tuh. Dulu mah sama masjid, sama musola, sama tempat-tempat kebaikan kagak kelihatan. Tapi giliran lagi susah, dia yang dicari masjid. Yang di Makanya tempat pengajian, masjid, terus majelis taklim itu 100% isinya orang susah semua. Orang yang hatinya banyak masalah. Iya, gitu ya. Karena orang hidup mah pasti ada resiko. Gitu ya. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, kita harus berani ambil resiko. Siap diuji. Kata Imam Haddad, la yatma'u fi bulughil amali wal autar man lam yuattin nafsahu ala ruqubil ahwal wal akhtar. Jangan harap kita itu mendapatkan cita-cita yang kita mau. Hajat yang kita inginkan, jangan harap kita itu bisa dapetin. Siapa dia orangnya? Man lam yuattin nafsahu ala ruqubil ahwali wal akhtar. Orang yang tidak memantapkan dirinya untuk mengarungi
mengarungi huru hara dan bahaya. Kayak orang mau haji, ya siap dengan bahayanya. Nyebrang lautan, kayak orang mau usaha, siap rugi, siap ditipu, siap aja. Makanya kita kalau orang bertauhid kudu siap. Kalau kita orang ngaji nih, siap aja. Bang, ayo usaha, emang siap? Siap aja udah. Walaupun kagak bisa juga, siap. Bang disuruh ini, siap, begitu. Pokoknya siap aja, jangan bilang kagak berani. Begitu. Pok bikin acara gini-gini, besok ada, siap, begitu. Bismillah udah siap. Siap apa, Pok? Siap lari kek, siap apa? Pokoknya siap aja. Kalau orang bertauhid mah begitu. Jangan takut sama mara bahaya, jangan takut sama masalah. Gitu ya. Mau ngaji mau kagak masalah tetap datang. Tuh. Karena yang namanya hidup, orang terlahir di dunia itu sudah ngambil resiko. Berarti dia udah siap dengan segala ujiannya. Kita ngaji tauhid ini berat. Ada gitu bikalbi. Kita yakin tuh di hati. Aku yakini dengan hatiku. I'tiqad dan jaziman dengan keyakinan yang teguh. Keyakinan yang tidak goyang, tidak berubah. Itu i'tiqad jazim. Kalau tauhid mah harus teguh, harus 100%, nggak boleh ragu. Ragu aja dikit, nggak sah tauhidnya. La taradduda fihi, tidak ada keraguan padanya. Ubayyinu, dan aku nyatakan bagi selainku, ay uqirru bilisani. Tegasnya aku nyatakan dengan lisanku sehingga manusia mendengar akan pengakuanku. Apa? La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Makna la ilaha illallah itu tidak ada zat yang disembah. Tidak ada yang patut disembah. Nggak ada Tuhan, nggak ada kecuali Allah. Jadi kita hidup di dunia ini kan bertuhan, kita mah berakidah, beragama. Setiap beragama tuh punya Tuhan. Dan Tuhan kita hanya Allah. Nggak nyembah selain. Tidak ada zat yang disembah, yang diminta, yang dituju. Jadi la ma'buda, la maqsuda illallah. Tidak ada zat yang dimohon kecuali Allah. Jadi kita tidak boleh minta kecuali hanya sama Allah. Tidak boleh berpegang kecuali hanya sama Allah. Berpegang sama makhluk itu salah. Jangan ngandelin makhluk, jangan berpegang, jangan mengharap sama makhluk. Kalau orang berpegang sama makhluk, siap-siap kecewa. Begitu tuh, siap-siap sakit hati. Kayak ibu-ibu udah percaya banget sama temennya begini-begini tahunnya, kena lagi baik ya. Karena nih kata Imam Abdullah ibnul Mubarak, beliau katakan ada 4 kalimat nih dipilih dari 4.000 hadis. Arba'u kalimatin untukhibat min arba'ati alafi hadisin. Ada 4 kalimat nih dipilih di antara ribuan hadis, 4 yang dipilih sama Imam Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, 1. Sebutin nggak ya? Sebutin ya. La tathiqanna bimra'atin. Jangan terlalu percaya sama wanita. Oh, kena lagi. protes. Bapak-bapak protes tuh. Gitu ya. Jangan terlalu percaya. Gitu. Lihatin, jangan suudzon dulu. Jadi perempuan mah jangan kita ambil habis omongannya. Protes tuh kan. Kan makanya ditanya, disebutin nggak? Katanya sebutin. Oh. Jadi jangan terlalu menaruh kepercayaan. Jangan terlalu percaya sama yang namanya wanita. Gitu ya, perempuan. Kenapa? 1, yang namanya perempuan kata Nabi, naqisatu aqlin wa dinin.
akalnya kurang, agamanya kurang. Makanya wanita mah bukan di ini tapi dimengerti. Gitu ya. Kadang-kadang dia mau wah ngomong A I U E tapi sebaliknya mah bukan begitu. Kebalikannya rumusnya kebalik kalau wanita mah. Coba lihat dah. Kalau ngesen kanan, itu jangan kita ke kanan malah ke kiri dia. Dia ngesen kanan nih. Kan harusnya kita kiri ya. Malah tabrakan gitu, jeder aja. Jadi kadang-kadang dia itu nggak mengerti. Kenapa saya marah-marah sama suami saya ya? Tuh. Jadi jangan ambil habis sikapnya. Kenapa? Karena perempuan itu kata Nabi agamanya kurang, akalnya kurang. Kok agamanya kurang? Iya, karena perempuan mah ketika haid nggak sholat, ketika haid nggak puasa. Nah, itu maksudnya. Terus masalah akalnya nggak seperti laki-laki. Makanya perempuan tuh kalau ada apa-apa kudu dimaklumin, kudu dimengerti. Kalau lagi ngambek-ngambek, lagi ngomel-ngomel, jangan dilawan. Jangan dilawan. Kalau lagi ngomel-ngomel, ajak muter-muter ke toko emas. Ke toko emas. Oh iya, tapi diajak muter doang orang dibeliin. Tuh ini toko anu. Balik lagi yuk lah ngapain? Muntah-muntah nanti. Gitu. Intinya kalau menyikapi perempuan tuh jangan 100% diambil. Dia mah kadang pura-pura doang pengen diperhatiin begitu. Betul nggak? Tuh, betul katanya. Kadang dia sengaja sendalnya di sebelahnya beda, kanan beda, kiri beda. Ngapa Neng pakai sendalnya begitu? Padahal pengen diperhatiin doang. Gitu. Ya, gitu ya. Bukan pengen dibeliin sendal itu, bukan. Dah, gitu. Yang kedua, jangan tertipu dengan harta. La taghtarna bimalin. Jangan tertipu dengan harta. Gitu ya. Jangan sampai kita ketipu sama harta. Harta benda. Kadang orang kan terlena ya. Punya duit banyak, beli ini, beli itu. Nipu harta. Gitu. Jangan ngelihat sesuatu itu barometernya adalah harta. Begitu. Kadang-kadang nipu. Ini orang enak banget, seneng apaan? Dia banyak utang. Gitu ya. Jangan ketipu. Gitu. Jangan tertipu, Bu ya. Jangan pulang-pulang ngamuk, habis ngaji nangis. Apa ngaji nangis? Habis kondangan nangis. Iya, teman-temannya pada bunyi gelang, kerencang-kerencing, kita mau bawa gelang karet. Nah, gitu. Orang-orang mau pada perhiasan ini kalung. Kita mah kalungnya tasbih katanya. Oh, udah enggak. Oh, ngasih tahu ya. Jadi pulang-pulang nangis. Ngapa sih nangis mulu? Iya, teman-teman pengajian betul. Seragamnya bagus, kita mah seragamnya ini aja. Ini seragam SMA. Bisa ngutang. Gitu. Oh gitu. Kalau dibayarin ya. Dah. Jadi nggak usah silau sama harta. Biarin dia make. Jangan begini. Buset dah. Make kalungnya berapa itu? Berapa gram? Besok saya bawa rantai pesawat nih. Rantai kapal. Jangan begitu. Ya. Ada teman bawa sendalnya cakep. Besok dia minta beliin sendal yang bisa nyala. Apalagi sendal yang kalau diinjak bunyi. Nah begitu. Makanya jangan silau.
Kalau orang silau sama harta ketipu, begitu ya, jangan, biasa aja, nggak usah silau. Yang ketiga, la tahmil ala ma'iddatika bima la tutiqu. Jangan kau bebani perut kita sesuatu yang gak mampu. Jangan banyak makan. Kedua, jangan ketipu sama harta. Ketiga, jangan banyak, ini mah pergi kemana baik, restoran ini, restoran itu. Ya kemana yang murah? Oh, warteg. Begitu ya. Jadi jangan banyak makan. Gitu. Barusan sarapan jam 7. Jam 8 udah nyari ini baik. Masak mie. Nasi uduk. Ntar jam 10 katanya lapar, perut keroncongan. Nyari gorengan, nyari somai. Ntar jam 12 katanya makan siang. Jam 1 Indo. Jam 2 beda lagi katanya. Bakso seblak. Gitu. Terus aja terus begitu. Jangan sampai kebanyakan, jangan kekenyangan. Gitu ya. Isengnya aja Indomie 2 mangkok. Iseng katanya. Bapak lagi lapar. Dah. Tapi kalau ada memakan aja nggak apa-apa. Asal nampung. Apalagi puasa ya, mentang-mentang puasa bukannya ngembat. Mentang-mentang kagak makan dari pagi, pas sore gorengan dimakan, kolak makan, nasi makan, bihun makan, ambil orang ketelen. Nah tuh ngaku kan, ngaku. Nah, gitu. Jadi, jadi jangan banyak makan. Nanti kalau puasa makannya dikit aja, gitu ya. Nah, nanti pas taraweh muntah-muntah, kekenyangan. Nggak bisa. Ya, yang keempat, wa ta'allam minal ilmi ma yanfa'uka faqat. Belajarlah dari ilmu yang manfaat aja. Jangan semua pelajarin, sekiranya yang manfaat buat kita pelajarin. Ya, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih. 3 aja udah. Tuh. 4 tuh ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dituju, tidak ada yang diharap kecuali Allah. Pokoknya udah jangan ngarep ke makhluk. Makhluk mah tidak bisa apa-apa, gak berdaya. Gak ada daya dan upaya. Dianya aja sakit, begitu. Ngarep ke makhluk. Makhluknya aja dia butuh sandaran, begitu ya. Misalkan dia sedih, datang ke temennya, mau ngapain, mau curhat, ayo masuk rumah sama-sama nangis bareng yuk, gitu. Saya juga mau curhat, lah salah orang ini, gitu ya. Jadi makhluk mah jangan jadikan sandaran, jangan jadikan tumpuan, gitu. Karena yang menyelesaikan masalah kita, solusi kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah apa aja, lari ke Allah. Ya, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tobat, sholat sunnah hajat. Kalau kita punya pilihan, sholat istikharah, baru tuh mulai zikir, baca istighfar dulu, kemudian baca sholawat, baru baca zikir. 1000 kalau kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malam, gitu ya. Munajat, kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa kita aja. Jangan digaya-gaya, pakai bahasa Arab, kagak ngerti. Malah nyanyi itu mah, lagu Arab. Itu bukan munajat, gitu ya. Munajat pakai bahasa kita aja.
Ya Allah, saya punya masalah begini-begini. Tolong selesaikan ya Allah. Begitu. Jangan digaya-gaya, apalagi pakai bahasa Inggris. Apalagi pakai bahasa ya bahasa Mandarin gitu ya kagak ngerti. Gitu ya. Dah, pakai bahasa kita aja. Pakai bahasa Betawi nggak apa-apa. Ya Allah, tolong apa ya Allah? Gitu ya. Tolong saya ya Allah gitu ya. Nggak apa-apa. Tuh, syukur-syukur kalau bisa bahasa Arab. Ngerti. Wah, itu top. Pakai munajatnya para ulama dibaca, ngerti tuh. Pakai ininya Imam Haddad. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari itu pakai qasidah. Pakai qasidah ya Rabbi ya alim al hal. Ilaika wajjahtul amal. Amnun alaina bil iqbal. Begitu tuh ya, pakai bahasa Arab. Ngerti tapi kalau nggak ngerti percuma. Pakai bahasa atau baca Quran di waktu sahur tuh, baca Quran. Kalau bisa baca. Ya saya mah bisanya baca Iqra doang lagi. Ya, di waktu sahur baca apa? Baca Iqra. Baca Quran. Kalau hafalnya Fatihah, Fatihah. Kalau hafalnya Qul begitu. Jangan baca WA. Cuma jam 3 masih WA-an bae, gulang-guling, golar-goler, masih WA-an bae melotot. Bangunin ngapain? Jam segitu bangunin. Suruh tahajud. Nyuruh doang, yang bangunin mau tahajud. Gitu ya. Baca Quran, walaupun satu ain, walaupun satu kaca, walaupun satu juz, baca. Yasin, kalau baca Yasin, Yasin. Dah, dah gitu ya. Jadi jangan bersandar sama makhluk, udah ke Allah aja. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Fahuwal munfaridu bil khalqi wa ikhtira'il a'yan. Dialah Allah yang Maha Esa. Yang menciptakan kita hanya Allah. Yang menciptakan zat Allah. Yang menciptakan asar Allah. Yang menciptakan unsur, elemen-elemen itu Allah. Yang menciptakan sifat-sifat juga Allah. Semua yang ada di alam semesta, baik buruk, besar kecil, mau panjang lebar sedikit, semuanya Allah yang ciptakan. Kita melangkah, mundur, jatuh, bangun, merem, melek, kita ngedip-ngedip aja Allah ciptakan. Sehari semalam manusia itu berapa kali nafas? 24.000 kali. Sehari semalam berapa manusia itu melirik, melihat? Berapa kali? 48.000 kali. Ngedip, ngelirik itu 48.000 kata Imam Abdul Hasan Asyadili. Ya itu kita ngelirik ke kanan kiri aja nggak lepas dari kehendak Allah. Kita cikukan nih, cikukan, tahu cikukan nggak? Seret, kita seret tuh. Itu udah kehendak Allah subhanahu. Kita sakit perut, sakit mata, kita ada bisulnya 8 lagi. Seresel. Mana bisulnya adanya di pantat, di ketek, itu susah banget itu. Itu semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang terjadi di alam semesta melainkan sudah diirodah sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia diirodah, kita sedih diirodah sama Allah. Kita senang diirodah sama Allah. La yakhruju hadisun an yakuna makhluqan lahu ta'ala. Tidak keluar satupun makhluk nih an ayakuna makhluqan, semuanya diciptakan sama Allah Subhanahu. Masuk kita ada di alam semesta itu. Fajamiu ahwalil ibad, maka seluruh keadaan hamba, perbuatannya yang bangsa ikhtiar, kita makan, kita ciplak, kita minum, itu terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu. Kita tidur, kita bangun, itu semuanya sudah ditetapkan, ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir makanya. Walaysa liqudratihim ta'thirun. Dan tidak ada bagi kekuasaan mereka memberi pengaruh pada semuanya.
Balillahu ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu yang memperlakukan adatnya dengan bahwa menciptakan seorang hamba, menciptakan kekuasaan dan pilihan. Kayak yang terjadi kemarin kebakaran di mana? Di LA, ya. Los Angeles ya. Begitu, kebakaran. Itu sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum terciptanya alam semesta. Bakal kejadian di tahun ini, tanggalnya, jamnya, detiknya nggak meleset. Berapa yang kebakaran udah ditakdirkan semua. Jadi begitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini itu, Bu ya. Mudah-mudahan kita dapat takdirnya, dapat kodonya yang terbaik. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada kodo yang buruk-buruk. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.